Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswi STEM Muhammadiyah Paciran Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari semester 2. Saya Lailatul Fitriah. Feraida Saputri. Dan saya Nadia Salsa. Kami dari kelompok 9. Kali ini akan membahas tentang hadis mardud. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi hadis. Dosen pengampu Ibu Zaira Rahmah, SHUM MPDI. Sayang, ada pesan baru. Woi, pesan baru nih. Baiklah, untuk pembahasan hadis mardud, yang pertama tentang definisi hadis mardud, yang kedua sebab ditolaknya hadis mardud, yang ketiga hukum hadis mardud, dan yang keempat macam-macam hadis mardud. Latar belakang ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul, hadis yang dapat diterima sebagai dalil, dan hadis mardud, hadis yang ditolak sebagai dalil-dalil. Hadis maqbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hasan. Sedangkan yang termasuk dalam hadis mardud salah satunya adalah hadis dhaif. Semuanya memiliki ciri dan kriteria yang berbeda kualitas kesahihan. Suatu hadis merupakan hal yang sangat penting, terutama hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis atau dalil lain yang lebih kuat. Pembahasan selanjutnya adalah definisi hadis mardud. Hadis mardud menurut bahasa berarti ditolak atau tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, hadis mardud adalah hadis yang tidak diyakini dengan kuat kejujuran para periwayat yang meriwayatkannya. Hadis yang ditolak untuk diamalkan atau dijadikan sebagai hujjah dikenal dengan hadis mardud, yakni antonim dari istilah makbul. Karena hadis makbul menurut jamhur ulama memaknai hadis makbul sebagai hadis yang wajib diamalkan. Di sini kami juga mempunyai pembahasan tentang sebab-sebab ditolaknya hadis mardud. Sebab-sebab ditolaknya hadis mardud dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu kekurangan pada perawinya, kekurangan pada sanadnya, dan juga kelemahan pada matannya. Selanjutnya yakni hukum hadis mardud. Mengacu pada hukum hadis mardud, maka dapat disimpulkan bahwa hadis mardud yang mencakup seluruh macam hadis dhaif termasuk hadis maudhu semuanya ditolak, baik untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum dan ditolak untuk diamalkan sebagai perilaku sehari-hari. Tidak ada perbedaan apakah berkaitan dengan hukum dan akidah atau dengan fadilah dan lainnya, semuanya ditolak. Oke, selanjutnya tentang macam-macam hadis mardud. Macam-macam hadis mardud, yang pertama hadis mu'allaq. Hadis ini terjadi ketika terdapat keraguan dalam sanad hadis yang membuat hadis tidak diterima. Kemudian hadis mursal. Hadis ini terjadi ketika perawi dalam sanad hadis tidak bersambung atau terputus. Yang ketiga, hadis mu'dad. Hadis ini terjadi ketika terdapat perawi yang tidak bersambung dalam sanad hadis. Yang keempat, hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya secara nyata, yaitu ketika perawi dalam sanad hadis tidak bersambung atau tidak terhubung dengan perawi lainnya. Yang terakhir, mudalas, yaitu sesuatu yang disembunyikan aibnya. Biasanya dilakukan oleh seorang penjual yang memiliki barang dagangan yang cacat, lalu dia menyembunyikan cacat itu dari pembeli supaya dikira sebagai barang yang sempurna. Dari pembahasan-pembahasan tadi tentang hadis mardud, kita punya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hadis mardud menurut bahasa berarti ditolak atau tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, hadis mardud adalah hadis yang tidak diyakini dengan kuat kejujuran para periwayat yang memberitakannya. Kesimpulan selanjutnya, macam-macam hadis mardud, diantaranya ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati, dan juga hadis mudalas. Ada kesimpulan lagi nih, sebab-sebab ditolaknya hadis mardud
dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kualitas hadis dan perawinya. Berikut ada beberapa sebab yang menyebabkan hadis ditolak. Kekurangan pada perawinya, kekurangan pada sanadnya, dan juga kelemahan pada matannya. Kesimpulan yang terakhir, hadis mardud ditolak baik untuk dijadikan sebagai hujah dalam menentukan suatu hukum dan ditolak untuk diamalkan sebagai perilaku sehari-hari. Kamu bapak ini. Ya sudah, bagai dulu. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.